dan Sekiana dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran generasi muda dalam melestarikan bahasa Indonesia. Tonton dan simak penjelasannya ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Pentingnya melestarikan bahasa Indonesia di era globalisasi. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, bangsa, dan bahasa yang khas. Untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia, akhirnya lahirlah sebuah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada saat itu, para pemuda dari berbagai nusantara berkumpul untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Seiring dengan kemajuan komunikasi, dapat diperkirakan hampir tak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Namun sebaliknya pula, bahasa Indonesia telah dipengaruhi atau diperkaya oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia akan memiliki karakter tersendiri. Pengoptimalan peran dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, meningkatkan fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia. Dengan fungsi ini, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa Indonesia serta falsafah hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa yang akan menempatkan ciri khas sekaligus membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia. Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan fungsi yang ketiga dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai sarana pemersatu bangsa. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai bangsa yang bersatu, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan fungsi keempat selain bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu bahasa nasional dengan perannya sebagai sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Pada 28 Oktober 1928, yang pada saat itu para pemuda dari berbagai nusantara berkumpul untuk menunjukkan satu kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Adapun isi dari Sumpah Pemuda ada 3, yaitu sebagai berikut. Karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia supaya tidak terbawa arus pengaruh budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia dibutuhkan sikap yang positif yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa luar dan bersedia menjaga agar pengaruh asing tidak terlalu berlebihan. Lalu, upaya apa yang dapat bangsa Indonesia lakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia? Untuk menghindari hilangnya bahasa Indonesia di negeri sendiri, perlu dilakukannya upaya pelestarian terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran-peran dari semua lapisan masyarakat serta perlu adanya metode-metode lain untuk lebih melestarikan bahasa Indonesia. Peran dan metode tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, peran pemerintah, yang kedua, peran media massa, yang ketiga, peran sekolah, yang keempat, peran lingkungan sekolah, yang kelima, peran keluarga atau orang tua, yang keenam, peran remaja dan para pemuda-pemudi. Selain itu, ada juga metode-metode dalam pelestarian bahasa Indonesia. Di antaranya, pertama, meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia, menjadikan pendidikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa, perlunya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. Yang ketiga, peran variasi dan bahasa dan penggunaannya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Yang keempat, meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, dan yang terakhir, meningkatkan tata cara berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, itu melestarikan uji kemampuan bahasa Indonesia berperan aktif dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa asing di era globalisasi mulai mendesak keberadaan bahasa Indonesia. Karena itu, bahasa Indonesia perlu dilestarikan, perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Upaya tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi semakin terdesaknya bahasa Indonesia oleh penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul. Dengan demikian, di era globalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat Kini bangsa Indonesia telah membuktikan jati dirinya. Bahasa Indonesia dapat dipergunakan untuk menyampaikan pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Seharusnya kalangan milenial saat ini bangga dan melestarikan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah era globalisasi. Bahkan, bahasa Indonesia saat ini menjadi program studi di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, Ukraina, dan Korea Selatan. Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan pemantapan rasa kecintaan dan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia. Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terikat erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia.
Sebagai generasi muda bangsa Indonesia, kita bertugas untuk melestarikan dan menjaga penggunaan bahasa Indonesia dengan cara menggunakannya dalam percakapan sehari-hari. Dengan demikian, orang-orang di sekitar kita bisa ikut berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, dengan diawali dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai jika dibiarkan terus seperti ini, keeksistensian bahasa Indonesia menjadi semakin tergeser dengan keberadaan bahasa-bahasa gaul Indonesia atau kebarat-baratan. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.